Faktanya kemarin soal Paskibraka mengatakan Kepala BPIP melarang pakai jilbab. Terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran dan masukan dari Komisi 2 DPR RI. Yang kedua, juga mohon maaf soal terkait dengan sosialisasi yang belum maksimal dengan Komisi 2 dan kami berusaha untuk tahun ke depan akan semakin kami tingkatkan. Yang ketiga, terkait dengan peraturan, sebenarnya kami kemarin melampirkan agak mohon izin Pak ya, Pak ini. Nah, di sini sebagian bisa saya bacakan terkait dengan pertanyaan Ibu dan Pak juga. Yang tadi, misalnya Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2024, ini bulan Januari ya, yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan Paskibraka, khususnya pada tahap rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Saya mohon izin karena BPIP setahu saya memang tidak pernah melarang dan tidak pernah memaksakan pelepasan itu. Ini saya bacakan aja karena sudah tertulis. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, dalam surat edaran dimaksud secara tegas menyebutkan, tanda petik, kutipan, mematuhi dan melaksanakan ketentuan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada pelaksanaan tugas Paskibraka. Selain itu telah disampaikan pula penjabaran dan gambaran ketentuan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Substansi telah disosialisasikan, disebarluaskan kepada seluruh pemerintahan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi melalui surat wakil kepala BPIP. Kemudian di bawah, pada saat pendaftaran, para peserta bakal calon Paskibraka harus melengkapi hal sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Dua, surat persetujuan orang tua, garis miring wali, dan izin kepala sekolah. Dengan ditandatangannya pernyataan oleh peserta yang mendaftar sebagai calon Paskibraka, persetujuan orang tua garis miring wali dan persetujuan kepala sekolah, maka seluruh pihak telah memahami dan menyetujui segala hal berkaitan dengan proses dan persyaratan calon Paskibraka. Itu yang paling utama. Jadi BPIP menghormati dan menghargai keyakinan kepada setiap manusia Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. BPIP menilai pentingnya untuk menguatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu terkait dengan isu pemaksaan pelepasan. Jadi di dalam peraturan itu, termasuk di dalam gambar-gambarnya, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab. Ya. Ada ke bawah nggak yang gambar itu? Nah, itu yang kedua lagi. Kemudian peraturan ini sudah kami melalui proses ya harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Kemenkumham. Jadi dalam rangka menanggapi ini kami memahami aspirasi masyarakat, khususnya Komisi 2 DPR ini, kami mohon dapat mengadakan rapat terlebih dahulu dengan KL terkait yang terlibat dalam proses harmonisasi tersebut. Kemudian sudah ya saya kira untuk sementara begitu. Jadi sekali lagi kami maaf kalau terkait dengan agama, mohon maaf. Ya, agama saya Islam ya. Saya tegaskan betul, saya sejak umur 12 tahun dikirim ke pesantren. Saya sudah juara pidato sepesantren ketika usia 16 tahun. Saya lompat kelas dan saya juara sanawiyah
juara umum di pesantren, dan saya juara pidato sepesantren. Dan saya juga juara mengimami sholat istisqa ketika saya berusia 16 tahun. Dan saya mungkin, hanya satu-satunya mungkin tapi ini ya, orang pesantren yang bisa dapat tafsir Al-Quran nilainya 10 atau 100 di ijazah, dan tarikh atau sejarah 100. Itu ketika saya melanjutkan di pesantren Al-Munawwir Kerabat Yogyakarta. Ya, kemudian saya kuliah di IAIN, Fakultas Syariah, jurusan Peradilan Agama, dan saya merangkap di Fakultas Filsafat UGM. Ketika saya kuliah, saya pernah menerjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris, Prancis ke Indonesia. Ya, dan kemudian saya terpilih menjadi salah satu peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada, program MA, dan program doktor. Mungkin saya tegaskan sekali lagi, saya mungkin baru satu-satunya dosen PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard Law School, the best law school on earth. Ya. Dan saya pernah menjadi dekan Fakultas Syariah, rektor UIN Sunan Kalijaga, bahkan bapak-bapak, saya pernah menjadi presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Sangat jelas. Dan saya pendiri pesantren. Ya. Saya pendiri tarekat. Mohon maaf ya. Saya juga pendiri tarekat. Nah, sangat jelas di sini. Nah, kalau dikaitkan ya dengan kata agama, dulu sudah kami sampaikan pada tanggal 18 Februari 2020. Tapi baiklah saya sampaikan lagi ringkasannya, supaya tidak salah paham yang saya maksud. Jadi setiap benda atau makhluk, apapun itu terdiri dari positif dan negatif sekaligus. Tugas kita sebagai manusia itu hanyalah mengoptimalkan potensi positif satu benda, dan meminimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan. Kalau bahasa Islamnya, i'dilu faqrabul taqwa. Nah, sampai di sini, saya mengatakan, perekat terkuat kata sara bagi Pancasila itu adalah agama. Jadi kalau kita pecah 4 angka, 4 huruf itu, ya suku, agama, antar golongan, dan satu lagi apa? Nah itu kalau kita lihat mana perekat terkuatnya bagi Pancasila. Perekat terkuatnya adalah agama. Tapi jangan salah, kalau dibenturkan, penghancur terkuatnya adalah agama juga. Itu hukum keseimbangan sederhana saja kok. Ya, oleh karena itu dalam cerita saya itu, saya katakan Pancasila merupakan kesepakatan atau konsensus atau ijma tertinggi bangsa Indonesia. Oleh karena itu jangan dibenturkan dengan agama. Itu yang saya minta, itu jangan dibenturkan. Tapi kalau kita benturkan, ya kita harus ngaku dong. Kan cuma konsekuensi saja. Ini sebagai contoh sederhana yang saya buat lagi. Misalnya kita 5 orang mau ke Surabaya, yang satu jalan kaki, yang satu naik sepeda, yang kedua naik motor, yang satu naik mobil, katakanlah yang satu naik pesawat. Mana ini alat transportasi, ini moda transportasi ini yang paling mengantarkan nyaman sampai Surabaya? Pasti jawabannya pesawat. Kalau disesuaikan dengan tadi kita berbuat adil, di depan saya soal keadilan. Nah sekarang, kalau dibenturkan, yang paling membunuh yang mana? Kan jawabannya pesawat juga. Jadi yang saya minta itu jangan dibenturkan. Karena ini hukum alam, keadilan itu, ya. Ini saya ambilkan dari mana Islam yang saya pahami, dan mohon maaf sekali, belum ada ulama yang mengatakan ini. Jadi salah satu mana Islam itu adalah proses menuju keselamatan, kedamaian, dan keamanan. Dari dunia sampai akhirat. Nah caranya gimana? Mengoptimalkan potensi positif suatu benda, dengan minimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan, atau i'tidal atau adil itu, al-adalah. Di tengah proses. Prof, sebentar saya potong. Ya. Begini, BPIP ini kita sudah sepakati, Ya. tugas utamanya adalah membumikan dan mengaruskan Pancasila. Ya. Saudara kepala juga tugasnya adalah mengikuti fungsi lembaga itu. Betul. Saudara bisa mengatakan saudara pintar, 12 tahun jadi ini, sekolah ini salah macam, itu urusan Prof sendiri. Ya. Tapi dengan kepintaran Prof, Ya. ya, menganggap semua republik ini sama pintarnya dengan Prof.
apa yang Prof pikirkan, apa yang saudara pikirkan, itu orang akan paham. Faktanya waktu itu, ya, masyarakat menilai, Kepala BPIP mengatakan, ya, Pancasila itu apa? Dibawa dengan apa agama? Agama adalah musuh Pancasila. Ya. Faktanya kemarin soal Paskibraka mengatakan Kepala BPIP melarang pakai jilbab. Nah, jadi menurut saya, ya, waktu itu juga sudah kita lakukan. Kami mengundang saudara-saudara ke forum yang terhormat ini untuk dimintai penjelasan. Ya. Ya. Supaya apa? Supaya saudara-saudara bisa pakai fasilitas kita, nyampaikan ke publik. Ya. Maksudnya kayak begini, bahwa itu tidak benar. Ya. Jadi kita bukan mau ngadilin mitra kita di sini, bukan. Saya udah beberapa kali katakan waktu itu, ya, ini mungkin yang baru-baru ini, yang senior-senior dulu saya bilang. Waktu itu kan tanya, apa Pak, kenapa kami diundang? Ya, saudara datang sini jelaskan, supaya tidak lagi ada perdebatan di luar. Jadi kita ini mau nolong saudara-saudara sebenarnya. Nah, mumpung di sini, jangan dibuat jelimet lagi Pak. Ya. Bapak nggak usah jelasin Bapak sekolah di mana, dulu 12 segala macam gitu, itu tambah pusing rakyat. Ya. Yang Bapak harus bilang bahwa kemarin itu tidak benar. Ya. 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 Bahwa Pancasila itu dengan agama itu seiring, Ya. sejalan. Itu yang harus dijelaskan, dan itu memang tugasnya BPIP Pak. Ya. Membumikan dan mengaruskan Pancasila, bukan merumitkan Pancasila di tengah masyarakat. Nah, jadi kalau tadi kembali, jadi nggak usah melebar kemana-mana. Konteks kita sekarang, tadi bapak-bapak ini tadi nanya, itu soal kemarin yang Paskibraka itu kayak apa. Ya. Nah, tinggal Bapak jelaskan bahwa itu tidak benar. Ya. Atau benar tapi hilaf misalnya. Atau benar, tidak benar tapi implementasinya salah. Udah cukup, selesai. Nah, baru nanti kita masuk ke soal anggaran. Jadi sebelum Bapak-Bapak tanya. Izin Pak Ketua, masih izin Pak Ketua, sedikit Ya. soal BPIP juga Pak Ketua. Bapak Ibu yang kami hormati, meluruskan apa yang sudah kita perbincangkan saat ini, saya ingin juga menambahkan sedikit berkenaan dengan BPIP dan tampilan Prof ini. Kita sudah tahu, sudah baca background di YouTube di mana-mana itu ada background Bapak dengan pendidikan dan mantan ini segala macamnya. Oleh karena itu saya menjadi heran melihat background Bapak yang demikian, tapi ketika Prof menyampaikan program kerja pertama kali 4 tahun yang lalu tentang bagaimana menanamkan gagasan ide Pancasila ini di tengah-tengah 139 juta generasi muda Indonesia, saya ingat Prof menyampaikan itu dengan program-program yang agak sedikit keluar dari konteks kepancasilaan kita. Ini yang saya sampai dengan hari ini tidak habis pikir. Apakah Prof dikendalikan oleh pihak lain di belakangnya, atau ini memang gagasan Prof? Tapi saya yakin ini bukan gagasan Prof, karena melihat background dari Prof, pendidikannya memang luar biasa dan pernah tidak kurang dari juara saat itu. Yang Prof sampaikan program ketiga itu adalah kita ingin 139 juta pemuda Indonesia ini akan kita berikan penekanan di dunia perfilman. Oke, bagus. Dalam hati saya ketika itu saya suruh itu,
Yang kedua, kita akan berikan pembelajaran tentang musik. Dan yang ketiga, Prof menyampaikan, kita akan giatkan untuk mereka ini kegiatan olahraga bagi kepemudaan kita yang 139 juta itu. Program ini memang bagus, tapi kedekatannya dengan Prof sebagai seorang Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Pancasila itu sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tadi itu, film, musik, olahraga, nggak kuat kedekatannya, sehingga keluar dari mulut saya ketika itu. Ini bagaimana program kita? Kok tidak ada bicara soal akhlakul karimah untuk pembinaan generasi muda yang kedepannya adalah menjadi generasi penerus bangsa? Itu bahasa saya yang keluar. Saya pertanyakan ketika itu. Saya tak pertanyakan mana ketuhanan Maha Esanya. Saya ingin kepada pemuda itu mana konsep akhlakul karimah. Nah, jadi tidak masuk, tidak seimbang biodata dan background Prof yang saya baca dengan gagasan-gagasan Prof yang ketika itu tampil sebagai seorang kepala BPIP menyampaikan gagasan tentang pembinaan generasi muda terhadap anak-anak muda kita dengan konsep kepancasilaan, dengan 3 kegiatan itu yang sama sekali tidak ada menyentuh soal akhlakul karimah dan pembinaan keislaman pada generasi muda. Kita tak bicara soal berapa jumlah penduduk Indonesia mayoritas Muslim atau bukan itunya, tapi ini perlu akhlakul karimah karena semua agama itu mengedepankan akhlakul karimah. Saya bicara soal itu aja. Dan tidak saya kaitkan juga dengan Pancasila, ketuhanan yang besar, tidak. Mana? Nah, saya tidak jadi masuk akal juga. Kenapa Prof tidak menyampaikan akhlakul karimah sebagai seorang profesor yang keluar dari pesantren dan IAIN? Itu tidak saya ketahui ini, tapi dari dulu saya tahu background Prof seperti itu. Sehingga saya merasakan ada pihak yang barangkali mengendalikan Prof setelah duduk di sebagai kepala BPIP. Itu yang saya tidak jelas dan mohon barangkali bisa dijelaskan. Dan itu Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsurizal. Saya mau membantu supaya kita ini fokus saja. Ya. Jadi itu tadi, karena akibat saudara mengatakan dari kecil begini, ya orang jadi heran juga jadinya kan, kayak Pak Samsurizal jadi heran. Ya. Makanya itu jadi nggak perlu sebetulnya. Nah, Pak Samsurizal, nanti kalau kita tanya lagi soal apa tadi, nggak ada tema akhlakul karimah segala macam, panjang lagi nanti nih urusannya nih, ya. Nanti Pak Kepala ini berfilsafat, berteori lagi, nanti buku mungkin butuh 1-2 SKS itu, ya cerita tuh. Jadi menurut saya kembali saja fokus, ya. Pertanyaan tadi kan simpel, kenapa Bapak waktu itu nggak datang? Kedua, klarifikasi soal apakah itu kebijakan, apakah statement, atau keputusan soal Paskibraka tadi. Udah selesai, itu aja. Terima kasih sekali Pak Ketua, juga Pak Adisa, juga Pak Adisa. Jadi begini, kalau soal Paskibraka itu tidak benar ya. Jadi tidak benar karena saya juga tidak pernah melakukan pemaksaan secara pribadi. Itu sudah mekanisme yang panjang dan sebagainya. Cuma ada barangkali pengamat yang kemudian melihat itu, kemudian memviralkan. Jadi kami dari PPP tidak ada. Dan seperti yang saya sampaikan di dalam laporan ini secara panjang, secara normatifnya kami begitu. Nah tadi karena Pak, mohon izin Pak Gaus menanyakan, maka saya katakan di dalam sini juga sudah kami siapkan, akan kami evaluasi. Itu sudah ada di dalam sini. Ya Pak, di yang ini nih, yang kami kan melampirkan ini juga. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, pertanyaan itu saya mohon maaf dengan segala hormat. Ya, jadi saya mohon maaf dengan segala hormat. Jadi saya terus terang waktu itu juga belum siap karena 1-2 hal. Jadi ini tidak terlalu relevan, tapi saya sudah malu ingin mengatakan waktu kami di
IKN itu kan terserang diare, dan termasuk saya sendiri. Nah, jadi saya dalam posisi kalau bahasa anunya itu masih agak kurang fit, tapi saya nggak enak mau mengatakan itu. Nah, jadi akhirnya saya mengambil sikap mendadak dan saya mohon maaf gitu. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jadi saya malu sebenarnya kalau menyampaikan hanya saya sakit yang sepele seperti itu. Tapi Bapak mungkin pernah sudah dapat informasi bahwa di sana ada berapa yang kena kemarin? Selain saya itu ada berapa? Separuh dari paskibraka kita itu kena diare, Pak. Kena diare dan bahkan ada yang kena tipes. Nah itu jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke. Cukup ya? Belum, enggak. Klarifikasi belum jelas itu Ketua. Gimana? Sudah. Kalau soal ketidakdatangan kan sudah dijawab. Tapi yang dikatakan bahwa kebijakan itu tidak benar, tidak mungkin lah Ketua. Realitasnya kan begitu. Setelah terjadi protes yang luar biasa dari berbagai elemen, baru terkesan BPIP mengalah. Jadi kami curiga kalau dikatakan tadi bahwa itu bukanlah kebijakan BPIP. Maaf, soal kasih belaka ini kan otoritasnya BPIP. Selama ini enggak. Jadi ini tolong yang jujur Kepala BPIP dalam memberikan jawaban. Masyarakat ini enggak bodoh, Prof. Masyarakat ini enggak bodoh. Dan kami semua ini kan punya anak-anak kami dari berbagai dapil ditanya. Kami ini dipaksa. Berarti ada orang yang memaksa. Siapa yang memaksa? Tentu orang yang punya otoritas. Sampai-sampai Pak Presiden turun tangan, Pak Kepala. Jadi tolong ini yang jujur disampaikan sehingga terang benderang. Kalau memang salah nggak ada persoalan. Ke depan sesuai dengan fungsi tugas BPIP itu dalam rangka bagaimana nilai-nilai Pancasila di mana ketuhanan Yang Maha Esa adalah itu merupakan sesuatu yang harus diimplementasikan oleh anak bangsa. Salah satu bentuknya adalah bagaimana dia melaksanakan nilai-nilai agama sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Terkesan ini tidak dilakukan oleh BPIP. Tolong jawab yang jujur. Izin Ketua. Interupsi Pak. Ya silakan interupsi dulu ya. Interupsi. Terima kasih. Saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata, bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju kepada siapa. Tapi rasanya saya sependapat dengan nada yang disampaikan Pak Ketua. Mungkin penjelasan atau klarifikasi dari Kepala BPIP bisa dipandang cukup. Kalau mau dipanjangkan bisa panjang sekali. Karena pekerjaan kita kan tidak hanya ini. Sekali lagi, cukup itu bukan berarti kita sudah puas. Tapi saya pandang paling tidak sementara udah cukup lah. Dan saya memandang ini bukan investigasi, tapi klarifikasi. Terima kasih. Kalau ada tutur kata yang tidak berkenan, tidak sepaham, kami memaklumi dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak, saya gini. Saya kira kita juga tidak perlu memperpanjang. Ya. Apa yang disampaikan Pak Gaus itu mewakili, ya, mewakili mungkin sebagian masyarakat Indonesia atau setidaknya adik-adik kita yang kemarin ikut di Paskibraka, yang nggak boleh diabaikan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gaus itu nggak boleh diabaikan. Tapi kita di sini bukan mencari masalah baru, kita menyelesaikan masalah. Jadi Pak Gaus, terlepas Kepala BPIP dan BP itu jujur atau tidak, benar atau tidak, kemarin salah kemudian kena protes, berubah, saya kira nggak usah diungkap pun semua orang tahu. Ya, biarkanlah masyarakat publik yang menilai.
Cuman pesan kami sekali lagi sebagai mitra BPIP, hati-hati. BPIP ini badan lembaga yang sebetulnya diharapkan bisa mendrive bangsa ini ya ke arah yang tepat berdasarkan ideologi dan fasa bangsanya. Jadi Bapak ini sedang berada di sebuah institusi yang ruhnya bangsa ini. Ruhnya salah, fisiknya merusak. Nah, ini udah 4 kali, Pak. Jadi kami mengingatkan lagi, kami nggak persoalkan lagi. Bapak udah klarifikasi, ya. Walaupun masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang merasa belum puas, ya. Tapi menurut saya cukup, ya, cukup. Besok-besok Bapak harus introspeksi. Bukan hanya Pak Kepala, Bapak-bapak semua yang ada di BPIP. Bantu Pak Kepala ini supaya mengambil keputusan dan statement-statement yang benar dan tepat. Gitu. Ya. Nah, jadi saya kira cukup ya, karena tema kita hari ini kan cuman minta klarifikasi itu. Ya. Nanti kalau ya masuk Komisi 2 lagi nanti ketemu sama Prof ini tanya lagi nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.